Selanjutnya ada pengambilan keputusan, kekuasaan atau power. Power merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Sebab dengan faktor itu, seseorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Sehingga individu ataupun kelompok tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh si pemimpin, atau dengan kata lain, dengan powernya pemimpin. Yang selanjutnya yaitu ada sumber konflik dan pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama ada perbedaan persepsi, yang kedua ketidakharmonisan pemikiran, yang ketiga egoisme, yang keempat ada persaingan, yang kelima ada situasi dan kondisi yang mendukung konflik atau persaingan atau perselisihan, yang keenam ada perilaku seseorang, yang ketujuh ada kurangnya komunikasi satu dengan yang lainnya, yang kedelapan ada yang terjadinya diskriminasi, dan yang terakhir yaitu kebencian. Solusi dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, menghindar dari konflik dengan sembunyi. Kita tidak perlu menyelesaikan konflik yang tidak ada gunanya. Menghadapi konflik tersebut, biarkan mereda dengan sendirinya. Yang kedua, meraih keberhasilan dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik seperti ini dengan cara menguasai pihak lawan. Teknik ini biasanya untuk mendapatkan informasi agar konflik tersebut terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, penyelesaian konflik dengan pertimbangan jangka panjang dan demi kelangsungan tim atau organisasi. Seperti ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan hubungan yang baik, karena menjaga hubungan yang baik itu penting, sehingga perlu diciptakan komunikasi yang baik. Keempat, penyelesaian konflik dengan bernegosiasi. Bila tugas dan keharmonisan itu sangat penting, maka segera selesaikan konflik ini dan beri toleransi waktu agar bisa berpikir lebih jernih untuk segera melakukan pembicaraan kembali. Selanjutnya di sini ada metode pengambilan keputusan. Yang satu ada metode dasar. Metode pendekatan ini sangat simpel dan membutuhkan perhitungan untuk mendukung analisis. Metode ini sesuai untuk keadaan di mana masalah hanya diselesaikan oleh satu orang saja, alternatif yang terbatas, dan ada karakter yang unik di lingkungan pembuatan keputusan. Yang kedua, multi-attribute teori. Metode ini menggunakan skala prioritas antara 0 sampai 1 untuk membantu dalam pembuatan keputusan di organisasi. Hasil dari prioritas itu dapat digunakan sebagai pembuatan keputusan. Yang ketiga, simple multi-attribute rating technique. Metode pengambilan keputusan ini menggunakan fungsi nilai yang dihitung secara matematis. Adanya skala penilaian yang telah diketahui oleh banyak orang. Yang keempat itu ada basis multi-criteria decision analysis. Umumnya mempunyai masalah yang memiliki salah satu dari jumlah alternatif. Alternatif tersebut didasarkan pada seberapa baik dalam penilaian hal dipilih, kriteria, dan nilai atau skornya dibuat oleh si pembuat keputusan. Setelah memberikan penilaian terhadap alternatif, dijumlahkan sesuai dengan masing-masing kriteria dan kemudian diurutkan sesuai jumlah skor. Urutan hasil yang telah didapatkan oleh pembuat keputusan adalah hasil keputusan. Yang kelima, nominal group technique, yaitu suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dalam pembuatan keputusan. Teknik ini mengumpulkan ide-ide dari tiap peserta atau anggota organisasi, kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih. Ide yang dipilih adalah ide yang paling banyak skornya, yang berarti merupakan konsensus bersama. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pendekatan
batasan.